Bayangkan suasana di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dunia menyaksikan momen bersejarah. Seorang pemimpin dari Indonesia, Prabowo Subianto, berdiri di podium dengan sorotan kamera dari berbagai negara. Pidatonya bukan sekadar kata-kata diplomatis yang biasa terdengar di forum internasional. Pidatonya penuh semangat, menegur ketidakadilan, menyerukan perdamaian, dan bahkan mengguncang ruangan ketika ia menggebrak meja. Dunia berhenti sejenak, mendengar suara lantang dari Jakarta yang membawa pesan kemanusiaan untuk seluruh umat manusia. Konflik yang melanda Palestina, khususnya di jalur Gaza, telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penyelesaian berarti. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat ribuan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak, setiap kali eskalasi kekerasan pecah. Dunia internasional kerap mengutuk kekerasan tersebut, namun langkah nyata seringkali minim. Inilah mengapa suara Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, begitu ditunggu. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam diplomasi perdamaian. Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Kini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pesan itu tidak hanya diulang, tetapi dibawa ke tingkat baru yang lebih tegas dan konkret. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal dalam isu Palestina. Namun, dalam forum kali ini, Indonesia mengambil langkah yang lebih berani. Tidak hanya menyampaikan keprihatinan, Indonesia juga menawarkan tindakan nyata, termasuk mengirim pasukan perdamaian dan bantuan finansial untuk misi kemanusiaan. Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri sering dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik. Banyak negara menilai badan ini terjebak dalam tarik-menarik kepentingan negara-negara besar. Pidato Prabowo menyoroti hal ini dengan lantang, sambil tetap mengakui pentingnya keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa jika prinsip-prinsip dasarnya benar-benar dijalankan dengan konsisten. Pidato dimulai dengan seruan moral yang kuat. Prabowo mengingatkan dunia bahwa keamanan global tidak bisa hanya bergantung pada retorika. Ia menegaskan bahwa perdamaian memerlukan tindakan nyata, termasuk kesiapan Indonesia mengirim lebih dari 20.000 pasukan perdamaian untuk menjaga stabilitas di wilayah konflik. Momen dramatis terjadi ketika Prabowo menggebrak meja, sebuah aksi simbolik yang jarang terlihat dalam forum seformal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seluruh delegasi terdiam, lalu memperhatikan dengan seksama. Aksi ini menandai posisi Indonesia sebagai negara yang berani bersuara melawan ketidakadilan global, terutama terhadap penderitaan rakyat Gaza. Prabowo juga menyerukan pentingnya hidup rukun antaragama dan antar kebudayaan. Ia menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak menindas komunitas manusia lainnya. Kekerasan, menurutnya, hanya akan melahirkan kekerasan baru yang tidak ada ujungnya. Pesan ini menggaung di ruang sidang, mengingat dunia tengah dilanda konflik di berbagai belahan bumi. Pidato ditutup dengan salam damai dari berbagai tradisi dan doa, agar umat manusia diberkahi kedamaian. Tepuk tangan panjang dari para delegasi menunjukkan bahwa pesan ini menyentuh banyak hati, termasuk para pemimpin dunia yang hadir. Secara geopolitik, langkah Indonesia ini menarik perhatian. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berusaha meningkatkan peran globalnya. Dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki modal politik dan moral untuk menjadi suara penting di forum internasional. Kesiapan mengirim 20.000 pasukan perdamaian juga bukan hal kecil. Data dari Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa Indonesia sudah berpengalaman dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon, Kongo, dan Sudan. Langkah ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bukan hanya bicara, tetapi juga bertindak. Di sisi lain, kritik terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa mencerminkan kekecewaan banyak negara berkembang. Badan internasional ini seringkali dianggap lamban dan terjebak dalam kepentingan politik negara-negara besar. Dengan mengutip prinsip-prinsip revolusi Amerika tentang kebebasan dan pencarian kebahagiaan, Prabowo menantang negara-negara besar untuk hidup sesuai nilai-nilai yang mereka junjung sendiri. Dari sisi ekonomi,
konflik di Palestina berdampak luas. Stabilitas di Timur Tengah mempengaruhi harga energi dan perdagangan global. Jika ketegangan mereda, negara-negara berkembang seperti Indonesia dapat menikmati rantai pasok energi yang lebih stabil, sekaligus membuka peluang investasi di sektor kemanusiaan dan rekonstruksi pasca konflik. Bagi Indonesia, pidato ini memperkuat posisi diplomatik di dunia. Undangan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berdialog empat mata menunjukkan bahwa suara Indonesia mulai diperhitungkan. Tepuk tangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menandakan dukungan dari negara-negara besar di Eropa. Bagi dunia internasional, langkah Indonesia ini memberi inspirasi. Banyak negara berkembang melihat bahwa mereka juga bisa memainkan peran penting dalam diplomasi global, tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan negara-negara adidaya. Dukungan terhadap Palestina juga bisa mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah. Selama ini, Indonesia sudah memiliki kerjasama ekonomi dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sikap tegas terhadap isu Palestina bisa meningkatkan solidaritas politik dan peluang investasi di kawasan tersebut. Di tingkat domestik, pidato Prabowo meningkatkan kebanggaan nasional. Media sosial di Indonesia dipenuhi pujian terhadap keberanian pemimpinnya. Hal ini bisa memperkuat legitimasi pemerintah dalam kebijakan luar negeri yang lebih proaktif. Ke depan, Indonesia mungkin akan meningkatkan kontribusi dalam misi perdamaian dunia. Pengiriman 20.000 pasukan perdamaian, jika terrealisasi, akan menjadi yang terbesar dalam sejarah partisipasi Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga berpotensi memimpin upaya diplomasi baru untuk Palestina. Dengan dukungan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam dan beberapa negara Eropa, Indonesia bisa menjadi jembatan dialog antara Palestina dan Israel yang selama ini macet. Namun, tantangannya besar. Negara-negara adidaya seringkali memiliki agenda politik sendiri dalam konflik di Timur Tengah. Indonesia harus pandai menjaga keseimbangan antara idealisme perdamaian dan realitas politik global yang penuh kepentingan. Secara ekonomi, peluang kerja sama pasca konflik bisa menjadi fokus baru. Indonesia bisa menawarkan bantuan teknis di bidang pembangunan, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus memperluas pasar bagi produk dan teknologi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Pidato Prabowo di Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi momen bersejarah, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Di tengah forum yang sering dipenuhi bahasa diplomasi yang halus, suara tegas dari Jakarta mengingatkan bahwa kemanusiaan harus menjadi prioritas utama.